Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladahu kalla la yumbadanna fil hutamah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat terkirim salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seiring pujian serta salam, Al-Fakir mengingatkan wabil khusus untuk Al-Fakir pribadi, umumnya untuk hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia. Mari kita sama tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Di zaman sekarang ini tiada harta pada diri seseorang melainkan disertai oleh 5 hal perbuatan yang tercela. Yang pertama, lamunan yang melantur atau angan-angan yang tinggi. Yang kedua, rakus melanda jiwa. Yang ketiga, kikir mendarah daging. Yang keempat, menipisnya sifat wara. Dan yang kelima, lupa akan akhirat. Di kesempatan yang berbahagia ini, dengan memohon izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fakir mencoba memaparkan 3 hal dari kelima hal perbuatan tersebut. Yang pertama, kikir mendarah daging. Tidak sedikit orang yang memiliki harta yang cukup,
Tidak sedikit pula orang yang memiliki harta yang lebih dari kecukupan, namun harta yang mereka miliki mereka gunakan untuk berpura-pura dan berfoya-foya, membeli barang-barang yang indah dan mewah seperti emas, perak, dan permata. Namun ketika sarana-sarana ibadah, baik masjid maupun mushola, sarana-sarana pendidikan, baik pondok pesantren maupun madrasah, saudara-saudaranya yang berada di bawah garis kemiskinan, si fakir, si miskin, si yatim, dan si piatu membutuhkan uluran tangan mereka. Bahkan saudara-saudaranya pun mengingatkan kepada mereka untuk senantiasa melaksanakan ibadah haji dan umrah, bahkan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka enggan mengeluarkan hartanya. Bahkan mereka beranggapan manakala 1 rupiah saja hartanya dikeluarkan untuk itu semua akan membuat dirinya semakin fakir atau miskin akan harta. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan motivasi kepada hamba-Nya dalam senantiasa mendermakan harta di jalan Allah, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Faqala ta'ala mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah tidak ubahnya bagaikan menanam 1 butir benih. Dari 1 butir bercabang menjadi 7 butir. Dari 7 butir masing-masing bercabang 100 butir. 7 dikali 100 sama dengan 700. Manakala hartamu 1 rupiah didermakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya Allah akan ganti sampai dengan 700 rupiah. Bahkan berkenaan tentang ibadah haji, umrah, dan berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 hadis yang berbeda namun dengan akhir yang sama. Nabi mengingatkan kepada umatnya, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu dia tidak mau berhaji, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu dia tidak mau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyamut, maka matilah ia, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Apakah ia mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani? Hal ini senada memberikan peringatan kepada kita, manakala ada orang yang memiliki harta yang berlimpah namun tidak mau bersedekah di jalan Allah, tidak mau mendermakan harta di jalan Allah, tidak mau berhaji, berumrah, bahkan berkurban di jalan Allah. Ini tanda manusia yang memiliki harta namun tersimpan sifat kikir, mendarah daging dalam dirinya. Lalu yang kedua, menipisnya sifat wara. Sifat wara adalah sifat kehati-hatian terhadap sesuatu yang subhat. Sedangkan sesuatu yang subhat khawatir akan mengarah kepada keharaman. Jika manusia dalam mencari rezeki lalu tidak pernah peduli akan halal ataupun haram, bahkan terkadang yang haram pun mereka cari dan mereka dapatkan, yang kemudian dimakan oleh dirinya, dimakan oleh istrinya, dimakan oleh anak-anaknya, bahkan dimakan oleh kedua orang tuanya. Nabi dengan tegas mengingatkan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka pertama yang akan memakannya. Lalu yang ketiga, lupa akan akhirat. Jika manusia memiliki harta lalu ia lupa akan akhirat, ini tanda manusia yang karena hartanya dia
ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika karena harta ia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat salah satu janji Allah sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surah Al-Humazah. Faqala ta'ala wailun likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addada. Dan celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang senantiasa mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Yahsabu, mereka mengira, annama lahu akhladahu, kalla, sesungguhnya hartanya akan mampu mengekalkan dirinya di alam dunia ini. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutama, akan tetapi mereka pasti dimasukkan ke dalam neraka hutamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala manusia masuk ke dalam neraka hutamanya Allah, tidak ubahnya bagaikan roti yang terpanggang dalam oven. Api neraka akan membakar tubuhnya dari atas dan bawah dirinya. Api neraka akan membakar tubuhnya dari depan dan belakang dirinya. Api neraka pun akan membakar tubuhnya dari samping kanan dan kiri dirinya. Seluruh tubuhnya terbakar sampai ke hati manusia, dan mereka tidak bisa lari kemana-mana karena terikat oleh tiang yang amat sangat besar. Itu neraka utama, tempat manusia yang hidup di alam dunia bergelimang harta, tempat manusia yang hidup di alam dunia menumpuk-numpuk harta, namun lupa akan akhirat, melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan tercela semacam itu. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesempatan kepada kita agar harta kekayaan yang kita miliki, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab satu harapan dan keinginan kita ingin menjadi hamba Allah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu ittaqullah waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Faqala 'azza fil qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.